Selamat siang, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Ibu harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan semoga semuanya sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai, ada baiknya kita bersatu dalam doa agar kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, semua, Ibu. Baik ya. Semuanya sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, Ibu. Hari ini kita akan belajar mengenai karakteristik wilayah daratan dan perairan di Indonesia. Oke, ada yang tahu wilayah daratan itu terbagi menjadi berapa? 3, Ibu. Oke, betul. Yang pertama itu ada dataran tinggi, yang kedua itu ada dataran rendah, dan yang ketiga itu ada gunung, bukit, perbukitan, dan pegunungan. Yang pertama itu kita akan membahas tentang dataran tinggi. Nah, dataran tinggi di Indonesia itu merupakan dataran yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Nah, karena ketinggiannya ini, dataran tinggi itu memiliki suhu yang relatif dingin. Karena suhunya relatif dingin, dataran tinggi ini biasanya digunakan sebagai perkebunan. Ada yang tahu perkebunan apa saja yang ada di dataran tinggi? Perkebunan teh. Ya, ada perkebunan teh, ada perkebunan kopi, dan juga perkebunan stroberi. Seperti yang ada di contoh ini adalah salah satu perkebunan teh di Bandung. Nah, dataran tinggi juga sering digunakan sebagai tempat pariwisata. Yang berikutnya itu ada dataran rendah. Nah, berbeda dengan dataran tinggi, dataran rendah itu memiliki ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Nah, karena itu biasanya suhu di dataran rendah itu relatif panas atau tidak terlalu dingin. Di dataran rendah ini sering sekali digunakan sebagai tempat pemukiman warga, terus juga pusat industri dan juga pusat perkantoran. Di dataran rendah itu juga ada kawasan yang disebut sebagai kawasan pantai. Ada yang tahu tidak pengertian dari pantai itu apa? Saya, Bu. Apa itu? Pantai adalah daerah di tepi perairan yang dipengaruhi oleh air pasang tertinggi dan surut terendah. Oke, terima kasih ya. Pantai itu merupakan batas langsung antara perairan dan daratan yang dipenuhi oleh pasir. Nah, di pantai itu sering ada kegiatan yang dilakukan oleh para nelayan. Berikutnya itu ada gunung, bukit, dan perbukitan serta pegunungan. Yang pertama itu akan menjelaskan mengenai gunung terlebih dahulu. Nah, gunung itu memiliki ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Nah, ada yang tahu tidak gunung api yang baru-baru ini mengalami letusan? Gunung Merapi, Bu. Gunung Lewatobi, Bu. Betul, Gunung Lewatobi. Nah, selain Gunung Lewatobi, ada beberapa gunung-gunung di Indonesia yang juga mengalami erupsi dari tahun lalu sampai awal tahun ini. Nah, kenapa Indonesia itu memiliki banyak gunung api? Karena Indonesia dilalui oleh ring of fire atau cincin api dunia yang mengakibatkan banyak wilayah yang dilalui oleh gunung api aktif dan juga sering mengalami gempa bumi. Berikutnya itu ada pegunungan. Apa itu pegunungan? Ada yang tahu? Tahu, Bu. Saya Anissa. Pegunungan merupakan kumpulan atau gugusan beberapa gunung besar dan juga kecil yang menanjak dan saling menyambung menjadi satu antara satu dengan yang lainnya. Oke, terima kasih Anissa. Pegunungan itu adalah singkat dari pengertian pegunungan itu adalah gabungan dari beberapa gunung-gunung aktif yang ada di satu wilayah. Oke, yang berikutnya itu ada bukit. Bukit adalah bentang alam yang permukaan tanahnya lebih tinggi dari tanah di sekitarnya. Biasanya itu ketinggiannya itu 300 meter di atas permukaan laut atau lebih.
tapi memiliki ketinggian lebih rendah dari gunung. Nah, sedangkan perbukitan adalah rangkaian bukit yang berjajar di daerah yang luas. Sekarang kita masuk ke wilayah perairan di Indonesia. Indonesia itu sering sekali disebut sebagai negara maritim. Ini karena Indonesia memiliki luas lautan yang lebih luas daripada wilayah di daratannya. Tentunya karena perairannya yang luas, Indonesia itu memiliki sumber daya alam dan potensi yang terkandung di dalam lautan yang sangat kaya, seperti ikan, terus juga ada pertambangan, wisata dan lain sebagainya. Nah, wilayah perairan Indonesia itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada laut. Laut itu dibagi menjadi 4 wilayah. Yang pertama itu adalah laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, landasan kontinen, dan juga laut bebas. Laut teritorial itu dihitung dari garis pantai 12 mil dari garis pantai. Terus zona ekonomi eksklusif itu dihitung dari 200 mil dari garis pantai. Landasan kontinen itu dihitung 200 meter kedalamannya. Sedangkan laut bebas itu di luar dari 200 mil. Nah, laut teritorial ini tuh biasanya menjadi pusat kegiatan dari para nelayan. Jadi biasanya kapal-kapal nelayan itu sering berlabuh di sekitar situ. Terus juga zona ekonomi eksklusif itu merupakan tempat terjadinya semua kegiatan ekonomi di wilayah Indonesia. Sedangkan laut bebas itu adalah laut yang peraturannya diatur oleh PBB. Yang berikutnya itu ada selat. Nah, selat itu merupakan laut sempit yang berada di 2 pulau. Selat yang paling terkenal itu ada Selat Sunda, terus yang berada di antara Pulau Sumatera dan juga Pulau Jawa. Yang berikutnya itu ada Selat Kalimantan dan juga Selat Malaka. Nah, yang berikutnya itu ada Teluk dan Tanjung. Teluk adalah bagian tepi pulau yang ada wilayah perairannya yang menjorok ke dalam. Singkatnya itu, teluk itu merupakan wilayah bagian perairan yang menjorok ke daratan. Sedangkan Tanjung itu adalah wilayah daratan yang menjorok ke laut. Seperti ada simbol gambarnya di samping. Oke, yang terakhir ini ada sebuah gambar. Jadi ibu mau sebagian dari kalian menunjukkan bagian yang termasuk dalam gunung, perbukitan, perairan, dan wilayah dataran rendah atau wilayah pemukiman warga. Ada yang bisa tunjuk wilayah gunung? Anissa coba bisa tunjuk wilayah perairannya ke yang mana? Saya dulu. Aja. Iya, betul. Terima kasih Ajeng. Ada lagi? Yunri, tunjuk daerah yang termasuk dalam pegunungan atau gunung. Iya, betul. Terima kasih Yunri. Ada lagi yang mau menunjuk? Oke, kalau begitu sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Nanti kalian duduk dalam 4 kelompok. 1, 2, 4. Oke. Dari yang Ibu bagikan itu jadi ketua kelompoknya dan nanti tolong diskusikan minggu depan dikumpulkan ya. Baik Ibu. Oke, kesimpulan dari materi kita hari ini yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini itu dengan kita mengetahui karakteristik daratan dan perairan Indonesia, kita diharapkan dapat mampu melestarikan lingkungan dan memanfaatkan sumber daya alam dengan bertanggung jawab. Oke, terima kasih atas perhatiannya semua hari ini, Ibu, teman-teman, karena semuanya dapat mendengarkan yang baik. Ibu harap anak-anak semua bisa mengerjakan tugasnya dan minggu depan dikumpulkan ya. Terima kasih semuanya, selamat siang.